Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Halo, selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR. Bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini kita mau bicarakan soal yang mengganjal dari putusan PT UN soal gugatan Anwar Usman. Ruang Publik KBR bisa disimak di 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Yang berada di Jakarta, selamat mendengarkan langsung melalui siaran radio di 94,3 FM Good Radio Jakarta. Tentunya untuk Anda yang ingin menonton langsung siaran kami, bisa langsung klik di channel YouTube Berita KBR dan juga bisa dengarkan di streaming di kbr.id. Kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi, memberikan opini Anda, komentar Anda, juga pertanyaan di nomor telepon bebas pulsa KBR di 0800 2457 893. Juga bisa melalui WhatsApp di 0812 118 8181. Dan juga yang menonton melalui channel YouTube Berita KBR bisa langsung tulis di live kolom komentar chat yang tersedia. Saudara, 2 hari lalu publik terutama kalangan pakar hukum dikejutkan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta tentang gugatan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman. PT UN Jakarta mengabulkan sebagian gugatan ipar Presiden Jokowi itu, yakni menyatakan bahwa batal atau tidak sah pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK periode 2023-2028. Selain itu juga permohonan Anwar supaya dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai hakim konstitusi juga dikabulkan. Karena seperti yang kita ketahui bersama, gugatan Anwar ke PT UN ini bermula dari keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang memberhentikannya dari jabatan Ketua MK pada 7 November 2023 lalu. Karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat. MK kemudian memilih Soehartoyo sebagai ketua baru menggantikan Anwar. Nah, kemarin MK menggelar rapat permusyawaratan hakim atau RPH dan juga memutuskan akan mengajukan banding terhadap putusan PT UN Jakarta. Dan tidak sedikit juga pihak yang menilai putusan ini janggal gitu ya. Apalagi di momen-momen krusial jelang pendaftaran paslon di Pilkada 2024 yang dibuka 27 Agustus mendatang. MK jadi diburu waktu nih untuk memutus salah satunya yaitu permohonan uji materi soal syarat minimal usia calon kepala daerah. Seperti apa potensi dampak putusan PT UN Jakarta terhadap kinerja MK? Apakah nantinya bakal berpengaruh pada perhelatan pilkada? Dan apakah keputusan banding MK ini sudah tepat? Kita akan perbincangkan bersama dengan Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UGM, sekaligus anggota Konstitusional and Administrative Law Society, KALS, Riko A. Wibowo. Dan juga kita akan perbincangkan bersama dengan peneliti dari Pusat Riset Politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati. Selamat pagi Pak Riko, Pak Wasis. Selamat pagi Mbak Naomi dan pemirsa KBR. Ya, terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Pak Riko, tanggapan Anda terlebih dahulu soal putusan PT UN Jakarta yang mengabulkan sebagian gugatan Hakim MK Anwar Usman. Silakan. Iya, ini putusan yang menarik ya, dalam artian putusan hakim berusaha argumentatif di situ, jadi putusan yang bunyi, walaupun saya nggak sependapat gitu ya. Bunyi karena dia nyorotin ada yang tidak pas atau ada yang keliru gitu ya dalam proses yang terjadi sebelumnya. Misalkan adalah prosedurnya untuk menguji sidang MKMK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tempo hari itu dipimpinnya kan sama Pak Jimli yang orang DPD gitu ya. Terus juga dianggap nggak independen. Terus kemudian juga sidang dilakukan secara terbuka, padahal seharusnya tertutup gitu. Di situ dia punya poin gitu ya. Satu lagi poinnya dia itu adalah yang paling sentral adalah ini sudah ada keputusan untuk mengangkat Pak Soehartoyo, tapi
Anwar Usmannya nggak dicabut Hmm. SK-nya gitu. Hmm. Mhm. Nah, di situ dia juga punya poin gitu ya. Ya. Tapi poin-poin itu sebenarnya tidak terlalu fundamental gitu ya, dibandingkan dengan situasi yang atau dampak negatif yang kemungkinan bisa timbul gitu. Kenapa dibilang tidak fundamental? Karena kalau dibilang DPD, ya Pak Jimli DPD ya, tapi masalahnya adalah itu ad hoc kemarin itu MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu dibikin, harusnya Pak Anwar Usman bikin sejak lama, tapi itu nggak ada. Nah, begitu ada masalah, Ya. nah perlu dibikin gitu. Nah, siapa orang yang paling yang bisa jelas, yang paham atau bisa didengarkan? Nah, nggak banyak orangnya dan Pak Jimli salah satunya gitu. Nah, Hmm. jadi nah, untuk mengatasi defisit kepercayaan itu, maka sidangnya dibuat terbuka, Hmm. keluar pakem, ya Ya. kan? Harusnya tertutup, atau regulasinya tertutup, ini dibuat terbuka. Dianggap salah gitu. Ya, benar juga dianggap salah. Memang memang itu melanggar gitu ya, melanggar aturan internalnya MK. Tapi tujuan besarnya kan harus dilihat juga dong. Ya. Nah, gitu. Kalau yang keputusan itu baru sama lama, ya yang perlu diingat juga pada waktu rapat permusyawaratan hakim, Pak Anwar Usman itu ikut memilih Pak Suhartoyo. Hmm. Nah, Mhm. itu jangan lupa itu Lucu gitu. ya. Jadi dia ada di Ya. situ untuk ikut Hmm. milih gitu. Oke. Terus kok tiba-tiba belakangan dia keberatan. Nah, di situ yang harusnya juga ikut dipertimbangkan sama hakim dan itu nggak kelihatan jelas gitu. Walaupun tadi ada 3 alasan yang saya pikir Hmm. perlu kita hormati. Gitu Mbak Oke. Naomi. Baik Pak Riko, sekarang ke Pak Wasis. Dari Anwar Usman ini kan diberhentikan MK ya karena melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara perihal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden saat itu. Seperti apa tanggapan Anda Pak Wasis atas putusan PT UN yang mengabulkan sebagian gugatan Anwar ini? Silakan. Ya, makasih Mbak Naomi. Jadi yang perlu kita lihat dari putusan PT UN itu memang saya juga lihatnya sangat menarik ya. Mhm. Karena di satu sisi sebenarnya kan PT UN ini di bawah MA ya, salah satu fungsi peradilan MA yang itu sebenarnya sejajar dengan MK. Ya. Secara politis sebenarnya kedua lembaga ini setara secara yudikatif ya. Sehingga kalau ada lembaga lain yang secara mengoreksi lembaga yang satu 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 kedudukan itu dianggap eh, kurang begitu proporsional untuk dilihat karena masing-masing sudah punya koridor tersendiri untuk bisa mengatur kelembagaannya ya. Sehingga kalau ada putusan ini yang mengoreksi lembaga yang setara sejajar yang oleh induknya, Mhm. jadi ini yang membuat putusan ini agak membingungkan di satu sisi aspek ya. Yang kedua, sebenarnya kan yang diputuskan oleh PT UN ini lebih pada pelanggaran administratif ya, yang tadi disebut Mas Riko ya, Oke. dan lebih pada norma. Sementara yang disidangkan oleh MK kan etik ya, Ya. sesuatu yang itu mengikat lebih luas, lebih berdampak daripada norma yang itu lebih pada pelanggaran pasal atau seperti pelanggaran hal-hal yang sifatnya legalistik lah. Jadi ini pun sudah salah pula sebenarnya kalau kita lihat karena koridor daripada putusan itu tidak ketemu Hmm. ujung pangkalnya karena satu sisi bahas etik, satu sisi bahas norma dan tadi ya etik itu bahas norma dan pelanggaran. Jadi kedua hal itu Mbak Nomi yang saya pikir membuat putusan ini sebenarnya agak membingungkan bagi saya karena sebenarnya MK itu sudah punya mekanisme sendiri untuk bisa mengatur pelanggaran atau mungkin pendisiplinan hakimnya kalau misalnya melakukan pelanggarannya. Dan idealnya memang uh, tidak saling mengkoreksi seperti ini antar lembaga yudikatif ya. Karena memang di sini baik MA maupun MK itu sejajar kalau dalam kekuasaan hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia. Gitu Mbak. Oke, baik. Nah, dari tadi kita mendengarkan juga penjelasan dari Pak Riko, Pak Wasis juga tadi ya bahwa disebutkan putusan PT UN ini memang agak membingungkan gitu Pak karena memang memutus terkait MK. Tapi memang sejak awal pun si Pak Anwar Usman ini memasukkan pengaduan ke PT UN ini berarti memang sudah dari awal memang sudah ada yang salah gitu ya. Boleh ditanggapi Pak Riko? Iya, iya dia punya poin gitu ya. Tapi terus kemudian tadi kan 3 poin yang Mm-mm. kita bisa bisa anggap sebagai pintu masuk dan poin itu
ya lumayan argumentatif gitu ya. Tapi kan tadi 3 poin tadi tuh ada bantahan-bantahan sendirinya gitu ya. Nah, bantahan yang paling kita bisa kritisi itu adalah tadi yang dibilang sama eh, Bang Wasis barusan gitu kan. Ini gimana sih masa antar lembaga peradilan saling mengoreksi gitu. Nah, jadi kalau kita baca di situ PT UN ini meminjam logika putusan MK yang intinya adalah majelis etik yang disebut sebagai Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu gitu ya, itu bisa direview sama Peradilan Tata Usaha Negara, ya kan? Jadi kayak putusannya KPU, perilaku sama putusannya KPU, Bawaslu itu bisa perilakunya itu bisa direview sama lembaga nama DKPP itu, dan itu ditegaskan sama putusan MK. Nah, logika itu dipinjam sama hakim PT UN ini. Dipinjam bahwa kalau misalkan DKPP bisa direview ulang sama kami, maka MK putusannya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga bisa dong direview sama kami gitu. Nah, disitulah letak masalahnya. Karena DKPP itu adalah lembaga independen administratif bodies. Dia itu lembaga di bawah rumpun eksekutif, tetapi dia itu independen. Karena tadi nyelenggarain pemilu, dia harus independen gitu. Nah, kalau MK itu adalah lembaga pengawasnya judiciary, peradilan. Jadi nggak bisa disamain gitu. Karena kalau dia logikanya disamain, akhirnya jadi bingung, kebingungan sebagaimana tadi di-highlight sama Bang Wasis gitu ya. Dari kebingungan kita semua juga. Dan misalkan gini deh, coba ambil kita proyeksikan. Nanti katakanlah di tahun depan atau kapan ada hakim yang nakal, misalkan nyabu misalkan ya. Terus kemudian dievaluasi sama KY sama MA. Terus kemudian sanksinya itu adalah dipecat. Keluar SK pemecatan sama MA keluarkan SK pemecatan hakim ini. Terus habis itu nanti hakim ini akan datang gitu ke Peratun. Dengan alasan bahwa ini SK-nya kemarin kan bulat jadinya gitu. Muter-muter. Nah, disitulah poin yang para yang mulia 3 hakim di Peratun ini yang mungkin miss gitu dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan ini. Dia samakan. Ini nih yang bikin jadi pertanyaan. Jadi sebenarnya bagaimana nih Pak Riko seharusnya prosesnya kalau memang ada hakim MK yang nggak setuju atau keberatan dengan keputusan yang dijatuhkan kepada hakim MK itu sendiri? Iya, pertama dia kan punya hak untuk membela diri gitu ya. Pada waktu sidang itu dia punya hak untuk membela diri, dia right to defend-nya sudah diberikan. Jadi secara prosedur hukum administrasinya sudah jalan. Jadi kan dia dipanggil, dia punya hak untuk mengklarifikasi, dia punya hak untuk membela dirinya, dan itu diberikan secara proporsional di sidang MK itu gitu. Nah, itunya tidak dia lakukan dengan proporsional gitu ya. Bahkan setelahnya itu dia ikut dalam rapat permusyawaratan hakim aklamasi menunjuk Soehartoyo, tapi habis itu dia ribut di PT UN. Ini kan aneh jadinya gitu. Dan yang lebih aneh lagi PT UN-nya mau menerima gitu. Walaupun tadi ada tiga argumentasi tadi ya gitu. Tapi harusnya dilihat ke belakang itu kejanggalannya juga ada dong, harus proporsional juga gitu. Nah, kita juga ingin dengarkan nih seperti apa pendapat Pak Wasis ya soal dampak putusan PT UN ini ke kinerja MK yang memang lagi kejar target gitu ya. Nanti kita akan dengarkan bersama setelah jeda berikut ini. Pendengar jangan lupa jika Anda juga punya komentar atau pendapat serta pertanyaan soal hal yang mengganjal dari putusan PT UN soal gugatan Anwar Usman, silakan Anda bisa sampaikan di WhatsApp 0812-118-8181. Juga boleh jika ingin telepon langsung ke nomor telepon bebas Pulsa KBR di 0800-2457-893. Dan yang sedang menyimak melalui channel YouTube Berita KBR boleh langsung tulis di live chat kolom komentar yang kami sudah sediakan. Ruang Publik akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Diandra Promosindo bersama Asosiasi Franchise Indonesia mempersembahkan pameran waralaba, lisensi, dan konsep bisnis IFRA Business Expo 2024 powered by Pertamina Patraniaga.
Siapkan diri kamu untuk menghadiri pameran bisnis menarik tahun ini. Di IFRA Business Expo 2024, kamu akan menemukan berbagai merek dan konsep bisnis terbaru. Jangan lewatkan kesempatanmu untuk mengikuti seminar dan talk show dengan pembicara terkemuka yang akan membagikan pengalaman dan strategi bisnis terbaik. Tidak hanya itu, kamu juga bisa menikmati berbagai program sepanjang pameran termasuk kelas bisnis di mana kamu bisa bertemu dan berkolaborasi dengan pelaku bisnis lainnya. Catat tanggalnya, IFRA Business Expo 2024, 16-18 Agustus 2024 jam 10 pagi sampai dengan 8 malam di Jakarta Convention Center. Dengan tiket masuk seharga Rp60.000, kamu dapat mengembangkan jaringan bisnis yang kamu impikan. Segera daftar dan beli tiket di ifra-indonesia.com. Jangan sampai terlewatkan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @ifra_expo. BC, paket. Yuhu, paket buletin pagi aku udah datang. Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik dari berita politik, ekonomi, sosial budaya, sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search Buletin Pagi. Permisi, Mas. Iya, Mbak. Numpang nanya, Mau nanya apa? tahu KBR Pagi nggak? Udah pasti tahu dong, karena aku sekeluarga udah lama langganan KBR Pagi. Banyak informasi, mulai dari berita sosial, budaya, politik, hukum, berita nasional maupun daerah, berita terkini sampai berita viral. Semua ada di KBR Pagi. Pokoknya kurang lengkap aja rasanya kalau sehari nggak dengerin KBR Pagi di kbrprime.id. Cari aja KBR Pagi. Loh, kok Mas hafal banget? Jangan-jangan Mas hostnya ya? Hayo ngaku. Kamu Don Brady kan? Kabur. KBR Prime, podcast for curious mind. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Yang mengganjal dari putusan PT UM soal gugatan Anwar Usman sedang kita perbincangkan bersama di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Dari KALS ada Pak Riko dan juga dari BRIN ada Pak Wasis. Sebelum kita lanjut obrolin bareng bersama dengan Pak Riko dan juga Pak Wasis, saya akan sapa dulu sudah ada penelpon yang bergabung di 0800 24 57 893. Selamat pagi Ibu Tri di Jakarta. Iya, selamat pagi. Pagi Ibu Tri, komentar Anda Bu, silakan. Iya, selamat pagi untuk Pak Riko dan Pak Wasis. Ya. Terus terang ini menggelitik saya ya di pagi ini temanya karena memang lagi hangat gitu ya berita soal ini. Yang saya ingin tahu ya Pak ya, apakah MK wajib Pak untuk menjalankan putusan yang sudah diputus oleh PT UN ini begitu. Lalu saya juga ingin tahu apakah dengan putusan ini hakim-hakim PT UN itu harus atau bisa diperiksa begitu oleh misalnya KY begitu atau lembaga lain. Dan saya juga ingin tahu apakah peristiwa seperti ini putusan ada putusan dari pengadilan PT UN atau pengadilan negeri atau pengadilan tinggi terhadap MK mungkin di zaman-zaman dulu yang bisa jadi sebenarnya pengalaman juga untuk kita di masa sekarang ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tri di Jakarta atas beberapa pertanyaannya ya. Silakan boleh ditanggapi terlebih dahulu oleh Pak Wasis lalu Pak Riko, silakan. Baik, terkait tadi ya pertanyaan sebelum jeda ya. Ya, Jadi silakan Pak. yang perlu kita lihat sebenarnya kan pasca diberhentikannya Anwar Usman sebagai ketua MK itu kepercayaan publik terhadap MK mulai naik sebenarnya. Kalau kita mengacu pada survei indikator politik Indonesia itu melihat bahwa dibandingkan dengan Oktober 2023, MK itu sudah mulai naik popularitasnya di bawah TNI, Presiden, dan Kejaksaan. Artinya setelah Anwar Usman ini tidak lagi menjabat itu justru mendapatkan apresiasi positif, apalagi ketika sukses mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam Pilpres kemarin. Artinya ini sudah menjadi catatan yang positif ya. Cuman kalau nanti Anwar Usman menjadi aktif kembali, tentu di sini akan menimbulkan entah itu keraguan akan muncul kembali karena ini kan
terkait juga dengan proses MK yang sekarang diberlakukan tentang eh, eksaminasi atau pengujian terhadap batas usia kepala daerah. Jadi sebaiknya kalau untuk menjaga ritme posisi publik itu, sebaiknya kalau nanti Pak Anwar Usman itu kembali lagi atau dipulihkan harkat martabatnya, itu jangan menangani perkara yang sifatnya sensitif, seperti halnya nominasi kandidat atau batas usia kepala daerah, karena di satu sisi kan ada konflik kepentingan dengan ponakannya kan, yang nanti digadang-gadang akan juga maju ke pilkada di tahun ini. Jadi saya pikir itu solusinya untuk MK supaya tetap bisa menjaga ritme positifnya. Dan kalau yang pertanyaan dari Bu Ida tadi ya soal Bu Tri, maaf Bu Tri, itu saya mungkin akan menjawab yang satu dulu ya. Silakan Pak. Saya pikir kalau putusan PT UN itu wajib dilakukan ya, wajib ditaati ya oleh semua lembaga peradilan ya. Tapi kan ada skema banding setelah 14 hari diputuskan kan. Dan kita sudah melihat bahwa ada upaya banding dari MK untuk bisa istilahnya mengkoreksi dari putusan ini kan. Jadi saya pikir di sini tergantung dari proses banding nanti seperti apa ya oleh MK yang nanti disampaikan. Karena di tengah-tengah proses pilkada ini tentu banding juga menguras energi ya, karena satu sisi kan kita sudah masuk ke proses pilkada kan di tanggal sekarang ini sudah mulai tahapan pengumuman. Jadi saya pikir di sini tergantung ya apakah MK itu akan melakukan banding dengan putusan PT UN itu atau dia melaksanakan putusan itu kemudian melakukan MHP lagi, memulihkan kembali posisi Pak Suhartoyo sebagai Ketua MK. Jadi ada dua opsi itu sih Mbak Naomi dan pemirsa ya. Mungkin pertanyaan berikutnya sebelum ditanggapi oleh Pak Riko soal apakah hakim-hakim PT UN ini juga perlu diperiksa, kemudian juga apakah ada kasus serupa di zaman dulu gitu ya, ada hakim PT UN juga atau pengadilan negeri yang mengadili kasus terkait hakim MK. Boleh ditanggapi Pak Wasis jika ada tambahan dari Anda? Kalau hakim PT UN wajib diperiksa itu kalau misal ada pelanggaran kode etik ya, yang di sini bisa berat atau mungkin tergantung skalanya oleh KY. Jadi saya pikir di sini memang harus ada temuan seperti dulu. Atau itu pelanggaran yang sifatnya itu sangat berdampak pada sistem kehakiman atau mungkin peradilan ya. Terkait dengan peristiwa, saya pikir untuk pemilu tahun ini sudah cukup memberikan gambaran ya. Sebelum putusan PT UN kan sudah ada putusan MA kan tentang usia kepala daerah juga. Jadi saya pikir memang di sini kita perlu melihat bahwa lembaga peradilan pun sudah bisa atau mungkin melakukan intervensi terhadap proses pemilu yang ada sekarang, terutama ketika kemarin itu setelah diputuskannya putusan MA soal batas usia kepala daerah itu yang membuat sempat terdisrupsi proses tahapan pemilu terutama oleh kalangan independen ya. Mungkin Mas Riko bisa nambahin yang peristiwa-peristiwa ini. Ya, terima kasih Pak Wasisto. Tanggapan Anda dari Pak Riko, silakan Pak tanggapannya. Iya, terima kasih banyak Bu Tri untuk pertanyaannya, menarik ya gitu ya. Saya juga melihat bahwa MK harus mengikut sebagai lembaga hukum gitu ya. MK juga harus comply sama putusan peradilan ya kan. Mengirimkan pesan bahwa memang lembaga hukum pun juga comply dan ikut pada koridor hukum gitu. Mekanismenya tadi bisa banding dan tampaknya opsi ini juga yang sudah dipilih gitu ya. Atau juga bisa sebenarnya isunya itu kan kalau memang isunya itu adalah pada kemarin putusannya ada dua keputusan ya, keputusan di mana MK seakan-akan punya dua ketua gitu. Ya sudah, kalau gitu MK mengindahkan putusan PT UN Jakarta dengan cara mengeluarkan SK ya kan, yang intinya menghentikan si Anwar Usman sebagai ketua MK ya kan, dan meneguhkan kembali Pak Suhartoyo sebagai ketua MK. Sudah sebenarnya. Sudah beres gitu ya. Cuman opsi ini itu yang
poin penting yang tetap mau di-highlight itu tadi, kesalahan berpikir. Hemat kami kesalahan berpikir majelis hakim di mana menyamakan DKPP dengan MK-MK gitu. Karena dia eksplisit, dia bilang semua lembaga majelis etik seperti MK-MK, DKPP, Komisi Yudisial, dia juga mention secara eksplisit di situ. Itu berarti kalau misalkan menghasilkan putusan dan kemudian putusannya itu berujung pada surat keputusan tertentu, keputusan administrasi, maka keputusan administrasi itu bisa kami review gitu. Keputusan yang lembaga majelis etik itu juga bisa kami review. Nah, itu yang saya pikir membuat kenapa ini lebih perlu fight dan tidak langsung settle down dengan cara mengeluarkan ya udah perbaiki aja keputusannya gitu. Gitu poinnya gitu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan kedua Ibu Tri, apakah mereka ini hakim-hakim PT UN ini bisa diperiksa gitu ya? Saya baca putusannya, putusan hakim ini dia argumentatif. Jadi dia nggak asal bunyi, dia tetap punya rujukan. Nah, dia jelaskan kenapa dia sampai kepada pendirian yang itu gitu. Ada hal-hal yang tadi saya sampaikan, ada 3 hal yang dia punya poin, walaupun tidak kuat benar gitu ya, tapi dia punya poin di situ. Dan ada hal-hal yang saya pikir isu fundamental. Nah, jadi dia bukan putusan yang abrakadabra gitu ya. Misalkan kalau putusan abrakadabra, misalkan tempo hari kita ingat ada gugatan Partai Prima ya, yang nanti udah gugatnya di PT UN, terus karena PT UN udah tolak, terus kemudian masukin ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, hasil putusannya itu ajaib karena intinya adalah bisa dimaknai bahwa pemilu itu harus ditunda gitu untuk memfasilitasi verifikasi Partai Prima. Nah, itu putusan gitu janggal banget gitu karena undang-undang udah jelas bahwa kalau untuk urusan kepemiluan gugatnya harus di PT UN bukan di Pengadilan Negeri. Ini kok Pengadilan Negeri bisa sampai jebol tuh gimana gitu ya. Nerima saja udah salah. Ini nerima dan mengabulkan dan putusannya keliru lagi gitu kan. Nah itu kalau misalkan KY mau masuk gitu ya untuk ngecek ada yang janggal apa enggak dari code of conduct-nya itu bisa. Tapi kalau yang ini saya masih melihat bahwa ini adalah putusan yang argumentatif. Saya nggak sependapat, tapi ini dia punya poin. Oke, baik Pak Riko dan juga Pak Wasis. Sebelum kita nanti akan bacakan beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk di 0812-118-8181, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan untuk Anda pendengar yang juga punya pertanyaan atau pendapat soal pagi hari ini, putusan PT UN soal gugatan Anwar Usman, silakan bisa Anda sampaikan di telepon bebas pulsa 0800 2457 893. Yang sudah menonton atau sedang menonton melalui channel YouTube Berita KBR, boleh langsung tulis di kolom live chat yang tersedia dan juga bisa lewat WhatsApp ya di 0812 118 8181. Ruang Publik akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Tolong! Ada apa, MJ? Spider-Man tolong, tangkepin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya? Uang Bicara? Apa itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Yang baru. Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik, didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit. Yakin, cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu
biar kamu nggak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Terima kasih Anda masih menyimak kami di Ruang Publik KBR soal yang mengganjal dari putusan PT UN gugatan Anwar Usman. Kita masih berbincang dengan Pak Wasis dari BRIN dan juga Pak Riko dari CALS, Constitutional and Administrative Law Society. Ya, kita akan bacakan beberapa pesan Anda melalui WhatsApp yang sudah Anda kirimkan di 0812 118 8181. Pak Wasis dan juga Pak Riko mohon disimak ya, saya akan bacakan secara langsung satu persatu. Dari Pak Alpan di Kolte Minahasa Utara, sebenarnya ruang untuk lembaga peradilan saling mengoreksi justru di situ menjadi celah yang melemahkan produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan hukum itu sendiri. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini, menurut kami bisa menjadi jurisprudensi untuk setiap keputusan MK atau pengadilan itu harus diuji secara administrasi di PT UN, baru dikatakan bahwa keputusan itu menjadi final. Berikutnya dari Solo ada Pak Suryatno. Ini lucu sekali, rasanya Anwar Usman seperti ingin perhatian dengan menggugat dan meminta jabatannya dikembalikan. Lanjut lagi dari Lombok ada Ibu Yuli. Kenapa hasil putusan PT UN mengabulkan sebagian gugatan Anwar Usman? Apa ini ada tanda-tanda korupsi atau konflik kepentingan? Berikutnya dari Bekasi ada Pak Putra. Apa putusan PT UN harus dilaksanakan? Kalau tidak, bukannya bagus. Lanjut lagi dari Bu Tami di Jakarta. Tadi dijelaskan MA sudah menetapkan soal usia calon kepala daerah yang ditentukan saat pelantikan. Dan MK kan juga sedang menyidang hal yang sama. Kalau ternyata putusan MK berbeda dengan MA, mana yang akan dipakai nih? Oke, dari beberapa pendapat dan juga pertanyaan yang sudah saya bacakan, boleh mohon ditanggapi dari Pak Riko lalu Pak Wasis, silakan. Ya, ada beberapa ini ya. Jadi tadi kolega yang dari Minahasa tadi melihat tentang potensi saling mengoreksi, tapi juga itu apakah nanti tidak saling mereduksi gitu. Ya, ini saya pikir poin yang menarik sekali gitu ya. Jadi harusnya itu kan kita ngarahnya sama-sama ya. Lembaga peradilan itu sebagai benteng koridor ini tepatnya ke sana gitu, sama-sama menuju ke sana. Jadi ketika ini saling menunjukkan ketidaktepatan, ya ini mengirimkan sinyal yang kurang baik sebenarnya ke publik. Tadi Bang Wasis sendiri juga cerita bahwa ini adalah hal yang membingungkan atau ganjil gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini bisa dihindari seharusnya. Juga ada tadi dari kolega dari Solo, dari Mataram ya gitu ya. Indikasi tentang korupsi, ya itu perlu ditelusuri lebih lanjut ya. Saya nggak, tapi kalau dilihat dari putusannya, saya pikir ini adalah putusan yang argumentatif, dia punya poin untuk masuk ke situ. Tapi dari poin-poin tersebut bisa kita sanggah gitu ya, dan juga bisa harusnya tidak sampai pada putusan ini gitu. Jadi saya nggak sependapat gitu ya. Tapi saya bisa menghormati sebagian dari argumentasi yang dibangun oleh hakim maupun penggugat gitu. Nah, apakah PT UN harus dilaksanakan? Iya, gitu. Tadi kita juga, saya pikir ini justru ujian sebagai bangsa untuk bangsa Indonesia untuk menunjukkan komitmennya dalam berhukum. Kalau kita bilang bahwa Indonesia adalah negara hukum, ya sudah, berarti kita comply saja dengan putusan PT UN gitu kan, menghormati sekaligus menggunakan aneka opsi yang ada. Jadi ada dua opsi tadi itu, apakah tadi mau kita perbaiki saja ya kan KTUN-nya, terus kemudian
Ya udah Anwar Usman kita berhentikan ya ini suratnya ya gitu. Pak Suhartoyo RPH lagi ya, kita nilai lagi Pak Suhartoyo. Sudah selesai gitu. Oke. Atau dengan banding sebagaimana yang sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan oleh MK ini. Jadi saya pikir itu masih punya ruang untuk untuk memperbaiki diri gitu. Sama yang tadi terakhir dari Bu Yuli ya. Dari Bu Tami, sorry, di Jakarta yang dia tanyakan soal kalau ternyata putusan MK dan MA berbeda, mana yang akan dipakai nih Pak? Mungkin boleh dijelaskan kepada pendengar kita? Sistem hukum sudah coba meminimalisir itu ya dengan membicara tentang coupling, dalam bahasa ininya ada couplingnya. Jadi coupling untuk isu apa itu ditangani sama MK, coupling untuk isu apa itu tangannya sama MA gitu ya. Nah, aturan yang lebih tinggi tidak boleh aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Jadi nanti tinggal kita lihat saja, kita uji gitu. Kalau misalkan MK sudah menguji suatu undang-undang ya kan dan mengeluarkan putusan untuk mengoreksi norma tertentu gitu di undang-undang tersebut, maka norma tersebut harus diinterpretasikan selaras dengan cara berpikirnya MK dan hakim-hakim MA pun harus tunduk dengan logika itu gitu. Nah, jadi sudah ada koridornya harusnya. Jadi. Ya. Baik Pak Riko, terima kasih tanggapannya. Saya akan bacakan satu komentar sebelum Pak Wasis menanggapi juga ya. Dari Pak Hengki Wongkar, sikon penegakan hukum di negeri ini lagi tidak baik-baik saja di tengah rezim yang lagi amburadul. Terima kasih Pak Hengki yang sudah mengirimkan pendapat atau komentar Anda. Silakan langsung ke Pak Wasis, boleh disampaikan tanggapan-tanggapannya dari beberapa pertanyaan dan juga komentar pendengar kita di ruang publik. Baik, terima kasih. Kalau soal koreksi antar lembaga peradilan ini memang saya pikir idealnya lembaga peradilan itu saling menghormati putusan masing-masing ya. Karena kalau misalnya insiden ini terus berlanjut, bisa jadi malah melemahkan kekuasaan yudikatif di Indonesia. Karena ada satu putusan lembaga peradilan dikoreksi lembaga peradilan lain, kemudian banding dikoreksi lagi, akhirnya secara sistemik malah justru akan melemahkan kekuasaan yudikatif di Indonesia. Dan saya pikir ke depan insiden saling mengkoreksi antar lembaga peradilan ini perlu diminimalisir ya, apalagi kalau di tahun-tahun politik seperti ini ya. Karena itu akan menimbulkan disrupsi terhadap proses kepemiluan yang telah berjalan ya. Misalnya yang sudah kita lalui, misalnya soal batasan usia calon wakil presiden, kemudian sekarang calon wakil gubernur yang mau disasar. Jadi saya pikir di tahun-tahun politik ini idealnya tidak ada koreksi antar lembaga peradilan ya terhadap putusan yang nanti disampaikan, supaya tidak mengganggu terhadap proses kepemiluan atau tahapan yang sudah berlangsung, pemirsa ya. Dan jadi itu poinnya. Jadi saya pikir di tahun-tahun politik ada semacam pengecualian atau mungkin meminimalisir lah, tidak ada saling koreksi, tidak ada saling evaluasi antara lembaga peradilan dalam putusan masing-masing. Jadi harus saling menghormati lah, karena ini persoalan yang sangat sensitif ya kalau di tahun-tahun politik ya. Dan soal mengapa hanya sebagian dan hanya ingin dikembalikan, ya saya pikir ini banyak faktor ya. Tapi yang jelas kan sebenarnya PT UN lebih melihat ke aspek administratif dan norma ya. Sehingga saya pikir kalau diminta untuk mengembalikan jabatan sebagai ketua MK itu kan jabatan politis ya sebenarnya. Jadi saya pikir itu bukan ranahnya dari PT UN untuk bisa mengembalikan itu ya, karena itu lebih pada ranah konstitusi sebenarnya. Dan soal MA atau MK, saya pikir kan kalau ini putusannya itu berdampak pada pelaksanaan konstitusi atau undang-undang dasar, memang idealnya MK yang harus dipatuhi ya, karena di sini kan proses pemilu kan ada undang-undangnya, undang-undang pemilu, apalagi pilkada juga ada undang-undangnya juga. Jadi saya pikir kalau misalnya ada putusan-putusan yang terkait dengan soal batas usia atau mungkin threshold atau mungkin hal lain yang itu ada dampaknya terhadap konstitusi, saya pikir MK harus lebih banyak didengar daripada MA yang memang MA ini lebih mengurusi hal-hal yang sifatnya konkret ya, misalnya soal sengketa, soal kasasi, PK dan sebagainya, itu lebih sesuatu yang konkret. MK kan lebih yang abstrak ya soal konstitusi, tapi mengikat
secara fundamental. Jadi saya pikir untuk masalah-masalah yang sifatnya itu konstitusional atau berdampak secara fundamental ke sistem kenegaraan kebangsaan, saya pikir MK perlu didengar daripada MA ya dalam hal konteks ini sebenarnya. Ya, baik. Pak Wasis, saat ini kan MK juga lagi menyidangkan nih setidaknya 15 perkara ya, pengujian Undang-Undang Pilkada. Nah, ada sebanyak 11 perkara diantaranya juga mempersoalkan konstitusionalitas pasal-pasal yang memang mengatur syarat pencalonan juga. Tapi sedangkan proses pendaftaran serentak ini untuk pasangan calon kepala daerah di 27 sampai 29 Agustus sudah sebentar lagi gitu ya. Gimana nih Pak Wasis, Anda melihat putusan PT UN atas gugatan Anwar Usman ini yang nantinya bisa berdampak pada kerja-kerja MK? Saya pikir kalau putusan PT UN itu akan mungkin lebih banyak diselesaikan internal di MK sendiri ya, melalui RHP yang biasa dilakukan. Tapi kalau soal masalah sengketa pemilu, sengketa putusan pemilu yang sedang disidangkan, saya pikir itu tidak akan mengganggu ya. Apalagi kan ini kan ada semacam koridor yang berbeda ya. Ini urusan konstitusi, ini urusan etik ya. Jadi untuk saatnya yang sedang disidangkan oleh MK terhadap berbagai putusan yang berbagai perkara yang masuk, saya pikir tidak akan terdisrupsi dengan signifikan ya, kecuali kalau memang ada proses banding berkelanjutan lagi, misalnya nanti setelah ini ada banding kemudian ada PK dan itu juga nanti bisa berdampak ya. Tapi saya pikir untuk saat ini karena tahapan pemilunya sudah berjalan, MK punya legitimasi atau mungkin lebih punya power ya untuk bisa tetap menjalankan konstitusi daripada atau mungkin di sini lebih menaruh porsinya ke putusan dulu daripada melaksanakan putusan PT UN yang itu bisa diselesaikan baik itu RHP atau melalui banding atau sebagainya. Oke, baik. Kalau dari Pak Riko sendiri, saya mau coba tanya apakah Anda optimis nih Pak, kalau sisa waktu yang tinggal beberapa pekan ini gitu ya, bisa dipakai atau digunakan oleh MK untuk menyelesaikan semua perkara yang ada di MK. Kalau memang tingkatnya gagal terpenuhi begitu, apa sih dampaknya Pak Riko? Iya, saya pikir sangat ini ya, itu adalah hal yang visible gitu untuk ditangani sama MK karena memang mereka sudah terlatih gitu, mesinnya udah jelas dan sudah teruji selama nyaris 2 dekade gitu kan. Nah, dan isu yang sandungan kecil dalam tanda kutip itu berupa putusan PT UN Jakarta ini seharusnya tidak akan mengganggu signifikan Mbak Naomi dan juga pemirsa ya, karena putusan di PT UN Jakarta ini ada 2 jenis. Yang satu adalah bicara tentang penundaan, yang kedua bicara tentang esensi pokok perkara. Di bagian penundaan itu dia tolak, PT UN Jakarta menolak permohonannya si Anwar Usman agar Soehartoyo itu tidak jadi ketua MK, gitu. Jadi Soehartoyo masih bisa jadi ketua MK, tapi dia tidak langsung karena putusan Jakarta PT UN Jakarta ketok palu itu langsung Soehartoyo nggak jadi ketua MK, nggak gitu. Karena dia minta ini tolong diputuskan sekarang gitu, langsung gitu. PT UN nggak mau. Gitu. PT UN nggak mau, jadinya sepanjang proses hukum masih banding gitu ya, maka ya Soehartoyo masih dalam posisinya gitu. Sehingga tadi kalau misalkan dikaitkan dengan poinnya Bang Wasis tadi yang ada bicara tentang trust terhadap MK dipimpin sama Anwar Usman, harusnya itu tidak akan menurun karena tetap belum ada yang berubah gitu. Oke. Gitu Mbak Naomi. Baik, jadi kita nggak usah khawatir ya putusan PT UN ini nantinya akan mempengaruhi kerja-kerja MK ya Pak Riko dan juga Pak Wasis. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan pagi hari ini pendengar. Untuk Anda tetaplah bersama kami dalam program Ruang Publik KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Promosindo bersama Asosiasi Franchise Indonesia mempersembahkan pameran waralaba, lisensi, dan konsep bisnis IFRA Business Expo 2024 powered by Pertamina Patraniaga. Siapkan diri kamu untuk menghadiri pameran bisnis menarik tahun ini. Di IFRA Business Expo 2024, kamu akan menemukan berbagai merek dan konsep bisnis terbaru. Jangan lewatkan kesempatanmu untuk mengikuti seminar dan talk show dengan pembicara terkemuka yang akan membagikan pengalaman dan strategi bisnis terbaik. Tidak hanya itu, kamu juga bisa menikmati berbagai program sepanjang pameran termasuk kelas bisnis di mana kamu bisa bertemu dan berkolaborasi dengan pelaku bisnis lainnya. Catat tanggalnya, IFRA Business Expo 2024, 16 sampai 18 Agustus 2024 jam 10 pagi sampai dengan 8 malam di Jakarta Convention Center. Dengan tiket masuk seharga Rp60.000, kamu dapat mengembangkan jaringan bisnis yang kamu impikan. Segera daftar dan beli tiket di ifra-indonesia.com. Jangan sampai terlewatkan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @ifra_expo. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan? Iya. Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain? Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat. Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Dan bagi Anda yang belum sempat mendengarkan siaran pagi hari ini dengan tema kita yang mengganjal dari putusan PT UN soal gugatan Anwar Usman, Anda bisa buka di podcast kbrprime.id kemudian pilih Ruang Publik. Masih berbincang dengan Pak Riko dari KALS dan juga Pak Wasis dari BRIN ya. Sebelum saya lanjutkan kembali perbincangan pagi hari ini, saya izin bacakan satu komentar ya Pak Riko dan juga Pak Wasis dari channel YouTube Berita KBR yang sudah mengirimkan komentarnya. Dari namanya Tutorial Excel, komentarnya seperti ini: memanfaatkan celah hukum selama bisa, ya namanya juga usaha. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah berkomentar di channel YouTube Berita KBR. Balik lagi nih Pak Riko dan juga Pak Wasis, sebenarnya apa nih kira-kira langkah yang memang harus dilakukan supaya nantinya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim oleh MK ini bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan? Silakan dari Pak Wasis dulu. Ya, sebenarnya kalau boleh berpendapat ya memang di sini dulu MK di masa Pak Mahfud MD itu pernah dilabel sebagai judicialism hero ya. Artinya di situ kita pernah melihat masa-masa MK yang itu mengalami masa kemasan ketika beliau memimpin ya. Tapi setelah itu kemudian kita melihat bahwa MK kan mengalami semacam penurunan kualitas ya. Kita masih ingat dulu beberapa hakim MK itu terkena kasus ya, misalnya dari Patrialis Akbar, Hamdan Zulfa dan lain sebagainya. Hingga sekarang juga ada Anwar Usman. Jadi saya pikir memang di sini peran Majelis Kehormatan MK itu perlu dikuatkan ya, karena sebagai pengawal konstitusi, sebagai pengawal demokrasi, kekuasaan hakim MK itu seperti halnya kekuasaan Tuhan kan, yang itu mengawal dan melaksanakan konstitusi. Jadi saya pikir untuk ke depan, untuk pelanggaran-pelanggaran konstitusi seperti ini atau mungkin pelanggaran kode etik yang dilakukan, saya pikir ada baiknya penguatan MK ini dikuatkan ya, entah dari komposisi keanggotaannya atau mungkin dari publik
itu seperti apa. Jadi itulah yang mungkin kita bisa gagas ya Mbak Naomi dan pemirsa ya sebenarnya. Oke, baik. Mungkin bisa ditanggapi juga oleh Pak Riko, silakan. Iya, jadi problemnya itu saya pikir dimulai dari rekrutmen. Begitu MK ini disadari oleh para politisi sebagai lembaga yang bertaring gitu kan, maka MK ini para politisi berusaha mendesakkan agenda mereka dengan cara mengirimkan kader-kader mereka di situ, kan? Nah, akhirnya yang terpilih apa? Yang terpilih bukan berdasarkan atas meritokrasi, kualitas gitu, tapi ya berdasarkan kepentingan. Nah, di situ adalah letak epicentrum masalah asal mulanya. Gitu. Dan ini nggak terjadi di MK saja, kita juga ngelihat BPK misalnya, itu jadi tempat mainan politisi. Dan akhirnya kita juga bisa melihat hasilnya PPK seperti apa. Hasil auditnya kerap dituding sebagai hasil pesanan, gitu kan. Jadi kurang lebih distrust atau ketidakpercayaan publik kepada lembaga-lembaga yang sebenarnya menguat pasca reformasi seperti MK termasuk juga BPK itu mengendur ya epicentrumnya di sini gitu. Oke, Pak Riko, apakah ke depan kepercayaan publik terhadap MK ini bisa dipertahankan? Dan kalau memang misalnya tidak gitu ya, apa dampaknya kalau masyarakat punya kepercayaan yang rendah sama MK? Iya, kita harus semua anak bangsa, bahkan termasuk politisi gitu ya, dia harus berusaha memastikan bahwa lembaga peradilan itu independen. Kenapa? Karena itu juga pentingnya politisi juga loh gitu. Kalau misalkan nanti ada sengketa, ada distrust gitu ya, atau ada konflik antara pemerintah atau antara lembaga negara dengan antar lembaga negara atau antara satu lembaga negara dengan masyarakat gitu ya, maka yang bisa handle ini harus lembaga peradilan yang netral gitu. Begitu dia tidak netral, maka kanalisasi penyelesaian masalahnya itu nggak bisa beres. Terus juga tetap aja orang bertanya-tanya. Ya kayak barusan komentar yang terakhir itu kan, itu ada kolega siapa tuh dari itu. Begitu namanya ada Excel. maka gitu ya. Maka jadi itu mengindikasikan sebenarnya adalah sikap sinisme publik. Gitu. Kalau ini banyak menguat gitu kan, tebal gitu ya, maka nanti hasilnya konflik bangsa kita tidak bisa diselesaikan dengan koridor-koridor hukum. Jadinya nanti adalah marah, ngamuk, kekerasan dan segala macamnya. Dan itu berusaha kita hindari. Oke, baik. Pertanyaan yang sama juga tadi saya sampaikan ke Pak Wasis, boleh langsung ditanggapi Pak soal kepercayaan publik terhadap MK ini. Kalau rendah, gimana nih dampaknya? Ya, saya sependapat dengan yang disampaikan Bang Riko ya, bahwa nominasi ini menjadi muara dari kepercayaan atau kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan ya. Dan kita lihat bahwa sebenarnya proses nominasi hakim atau mungkin komisioner di lembaga tinggi negara itu kan juga kadang lebih berat usulan pemerintah kan daripada usulan publik. Jadi saya pikir ke depannya itu harusnya seimbang ya, atau mungkin usulan publik sedikit lebih banyak daripada usulan pemerintah ya, supaya ada keterwakilan publik di sana, ada nominasi yang diajukan publik terhadap hakim atau mungkin dari komisioner misalnya, supaya tidak berat sebelah seperti yang kita lihat sekarang ini. Karena yang kita lihat di MK khususnya, kalau yang pernah terjadi kan ada putusan MK yang itu tidak sesuai dengan keinginan DPR kemudian ditarik misalnya. Artinya di sini kan perlu kita lihat bahwa nominasi yang elitis itu akan menimbulkan distrust publik ya, ketidakpercayaan publik ya. Jadi ke depan untuk seleksi hakim atau mungkin komisioner yang akan duduk di lembaga tinggi pemerintah, tinggi pemerintahan misalnya MK, BPK atau KPU atau Bawaslu, itu saya pikir nominasi dari masyarakat sipil perlu diperkuat kuotanya ya. Jangan
timpang seperti yang kita hadapi sekarang ini, Mbak Naomi dan pemirsa. Oke, baik. Terakhir saya juga sekaligus ini menutup perjumpaan kita pagi hari ini ya Pak Riko dan juga Pak Wasis. Gimana masyarakat bisa mengawal dan juga ikut mengawasi kerja-kerja Hakim MK ini? Boleh disampaikan sekaligus menjadi closing statement ya dari Pak Riko dan juga Pak Wasis. Dari Pak Wasis dulu ditutup oleh Pak Riko, silakan. Masing-masing 1 menit. Saya pikir di sini peran masyarakat sipil itu menjadi sesuatu yang sangat diharapkan dan diperkuat terus ya, komitmen dalam mengatasi atau mengawal isu seperti ini ya. Artinya di sini peran-peran akademisi, peran-peran aktivis itu menjadi garda terdepan untuk bisa mengawal dari akar rumput ya. Karena misalnya itu ditebas aspirasinya, aktivismenya, itu akan berdampak pada kerusakan sistem bernegara dan berkebangsaan ya. Jadi inilah yang saya pikir perlu kita lihat ya, penguatan peran masyarakat sipil melalui aktivis dan akademisi itu perlu dilindungi dan dijaga ya. Jangan kemudian dibebani oleh hal-hal yang sifatnya non teknis sehingga mematikan idealisme dari para aktivis dan akademisi untuk bisa tetap mengawal konstitusi. Itu saja, Mbak. Ya, baik, dari Pak Riko silakan. Iya, pertama masyarakat mohon jangan jangan lelah, jangan bosan gitu ya, jangan lokro kalau bahasa orang Jawa itu. Jadi, karena situasinya tidak optimal gitu ya, dan kritiknya misalkan kurang didengar, maka terus kemudian justru antipati dan ambil jarak. Gitu. Mohon jangan opsi itu yang diambil, tapi justru semakin merapatkan barisan dan kita work hand in hand gitu ya untuk bekerja sama untuk terus mengingatkan dan bersuara gitu. Karena percaya saja bahwa semakin kita abai, semakin masyarakat abai gitu, maka pihak-pihak yang ingin mengangkangi demokrasi akan semakin leluasa gitu. Jadi at least kita berjuang dan berusaha. Masalah hasilnya itu kita pikirkan belakangan saja gitu. Ya. Mbak Naomi. Oke, baik, terima kasih banyak untuk waktu Anda berdua, Pak Riko A. Wibowo, Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UGM, sekaligus anggota Constitutional and Administrative Law Society, KALS. Dan juga terima kasih Pak Wasisto Raharjo Jati, peneliti dari Pusat Riset Politik BRIN, untuk waktu Anda berdua di program Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema kita yang mengganjal dari putusan PT UN soal gugatan Anwar Usman. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi aktif melalui telepon bebas pulsa, WhatsApp dan juga komen di channel YouTube Berita KBR, dan yang sudah mendengarkan melalui streaming di kbr.id maupun juga melalui 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua dan juga melalui siaran radio di 94,3 FM Good Radio Jakarta. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama dengan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Anda tengah mendengarkan KBR